Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel PT Tensor. Di video kali ini kita akan membuat tutorial seputar slipstream pada mobil Formula. Nah, jadi jika teman-teman awal-awal membuka Rally Safety, maka akan muncul kicker seperti ini. Nah, teman-teman bisa pilih yang di SC Flow, kemudian pilih Launch Preprocessor, nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah, ini teman-teman di awal sudah bisa membuat create new project, misalnya projectnya nih, dan work foldernya bisa kalian browse juga. Saya di sini saya buat misalnya ini, kemudian pilih aja create. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau saya menggunakan student edition, dia akan muncul toga seperti ini ya. Jadi kita coba import geometrinya masuk di create parts, sorry, di import part file ini. Kemudian teman-teman bisa pilih CAD nya. Ini bisa dalam bentuk XT ataupun dalam bentuk lainnya seperti step, CATIA, SolidWorks Creo, NX, Rhino, Gigas, dan lain-lain teman-teman. Cuman dia native-nya di Parasolid atau XT. Saya sudah membuat geometrinya di sini. Mana ya? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk menggerakkan geometrinya, kalau middle scroll ini dia membuat orbit seperti ini. Kalau kiri kanan atas bisa menggunakan klik kanan ya. Oke. Jadi slipstream ini kita akan menggunakan dua mobil ya, yang saling sejajar, kemudian akan menciptakan efek slipstream di belakang sini, sehingga mobil di belakang seolah-olah akan menambah kecepatan karena halangan udara sudah ter apa ya istilahnya, udara di depan ini sudah terhalangi oleh di mobil pertama ini, jadi sehingga mobil kedua bisa menyelip mobil depan dengan lebih enak istilahnya, karena hambatan udaranya sudah hilang. Oke, jadi kita membuat domain fluidanya atau fluid region. Caranya kita buat grid parts, kemudian kita bisa klik supaya lebih enak diklik dua-duanya, create size from selected part, kemudian selected region preview. Nah, jadi di sini teman-teman bisa otak-atik untuk geometrinya, misalnya size nya di X kan sini kiranya kekecilan, kita bisa buat misalnya 5 gitu, kita preview. Atau 4 aja deh. Terus posisinya kita buat di 2. Ini posisinya tergantung di koordinat ini ya teman-teman. Kemudian untuk tingginya berarti di sumbu Z. Kok sumbu Z? Berarti ini di 3. Review.
Ini bisa teman-teman taati aja. Nah, ini misalnya terlalu tipis, ini nggak masalah ya, atau di 19 juga nggak masalah sih. Kalau gantung, nah kira-kira seperti ini. Kemudian untuk belakangnya ini di sumbu Y kita coba panjangkan ke 11 misal di 6 lah, 9 misal. Nah ini jadi 12 ya. Nah kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, kemudian klik OK. Pastikan untuk cuboidnya ini berada di atas geometrinya ini ya, di part 3 nya ini. Jadi ini sudah benar. Kemudian kita coba di build yang analisis model. Semoga tidak terjadi error teman-teman. Bisa ditunggu sebentar. Nah ini kalau sudah biru-biru ini ada, kita bisa masukkan materialnya dan juga boundary conditionnya. Pertama kita masuk ke extraction dan pilih semuanya. Ini kita beri nama udara aja. Kemudian untuk mobilnya di hide, kemudian klik. Kita beri nama mobil misal. Terus kalau untuk mengembalikan tampilan semula kita bisa show all seperti ini. Kita lihat part 3 sudah ada udara dan mobil. Kemudian kita masuk ke part material. Nah ini kita misalkan mobilnya ini adalah obstacle, kemudian cuboid ini kita definisikan sebagai fluid. Kemudian untuk gasnya kita coba yang air incompressible aja ya, dan klik OK. Kemudian sorry, ini fluid, kemudian jangan lupa di apply ya, apply di sini, klik apply. Nah ini udah masuk, dan klik OK. Setelah itu kita coba masuk ke condition, set the analysis type. Nah ini di sini banyak macam ya untuk tipe analisisnya, bisa untuk flow, heat, rotation, diffusion, multiphase flow, banyak sekali. Cavitation sering juga digunakan di Cradle CFD, aerodynamic sound, electric field, battery model, COSIM. Cuman kita hanya gunakan di flow ya, karena kita hanya simulasi untuk aerodinamika secara sederhana. Kemudian kita masuk flow boundary, kemudian kita masuk di udara, kita klik. Nah kita coba gunakan velocity component. Nah tentu ini kalau kita lihat di sini dia udaranya bergerak di sumbu Y ya, jadi kita masukkan di sumbu Y. Kita coba misalnya 10 ya, kita coba kecil aja supaya nanti untuk solvingnya tidak terlalu lama, karena ini hanya contoh. 10, kemudian preview. Nah kalau review, nah ini
Udah sini. Nah ini karena 10 ke arah situ kita harus putar ya, kita coba di minus 10 gitu, preview. Nah arah ke situ ya teman-teman ya, jadi kita bisa klik set. Kemudian yang kedua yaitu di wall boundary, ini sebagai obstacle-nya tadi mobil di, kemudian klik di wall shear stress condition. Coba stress, kita coba static aja, kemudian set, lalu finish di bawah sini. Nah oke, ini harusnya sudah semua, dan kita coba di octree parameter, kita coba detailkan aja. Nah coba misalnya kita di target number grid. Nah ini sepertinya masih kurang rapat ya untuk meshingnya, kita coba di detailkan, kita restrict aja maksimum dan create. Kita coba maksimum di student edition ya, kira-kira kotak seperti ini kan. Oke. Oke, atau di minimum size juga, minimum size juga bisa sih, coba ya. Ini terlalu kotak ya, ini biar teman-teman bisa lihat bedanya. Nah dan kita mesh parameter, ini number of layer-nya tidak usah kita pakai ya, supaya apa, runningnya tidak terlalu lama di solvingnya. Dan oke, kemudian kita coba di execute ya, ini tidak perlu di oke, nanti langsung di execute aja. Ini save, nanti teman-teman pastikan teman-teman hafal ya untuk file save-nya project tadi. Oke, teman-teman bisa tunggu. Ini memakan banyak waktu ya, mungkin sekitar beberapa menit. Teman-teman bisa skip aja videonya supaya lebih cepat durasinya. Coba sebentar, ini kok error ya. Kita coba mesh. Sebentar. Oke, kita akali dengan meshing yang lebih kecil ya teman-teman ya, supaya lebih bisa kita olah datanya. Jadi kita bisa langsung execute aja. Jadi tadi saya kecilkan. Oke, ini harusnya udah teman-teman. File C pph is save.
Kemudian kita masuk ke Kickers lagi dan lanjut ke launch solver, dan kita teman-teman bisa masuk ke tadi ini di .sph nya ini, dan bisa teman-teman execute. Yes. Nah, kita lihat akan konvergen pada cycle berapa. Tadi saya setting di 400 ya. Cara nyetingnya tadi di sini sih, di condition, kemudian di basic setting nih. Teman-teman bisa cycle-nya bisa berapa, 400.000. Terus untuk steady dan transientnya kita coba di steady state aja teman-teman. Kita coba di defaultnya di Grail CFD aja supaya mempercepat durasi tutorial. Nah, kita cek di sini. Mungkin kira-kira 100 ke bawah sih untuk cyclesnya. Bisa tunggu aja. Ternyata di 400 cycle pun belum konvergen sempurna ya. Cuman tidak apa-apa, karena tadi meshingnya kecil. Coba kita buka di post prosesnya. Oke, coba kita buka. Nah, di 400 ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sepertinya kita coba plan yang di sini. Di perpendicular tumbuh X nih ya. Intinya artinya nih tegak lurus di sumbu X, jadi arahnya ke sumbu Y ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba di surface nya dan seperti ini, supaya ini geometri mobilnya terlihat lebih padat. Kemudian untuk mesh paint nya, nah seperti ini. Kemudian kita coba di plane-nya. Kalau melihat kontur kecepatan bisa lihat di vektor display. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bisa di play. Nah, jadi karena hambatan di antara mobil ini rendah,
Jadinya mobil ini bisa menyelip ya, kalau di F1 ini istilahnya slipstream. Jadi mobil belakang akan mengikuti mobil depannya ya. Lalu jika timingnya sudah tepat, mobil di belakang akan menyalip seperti itu. Ini bisa juga kita buatkan kontur pressure di mobilnya. Caranya di service, kemudian pilih kontur display. Nah, seperti ini teman-teman. Ini karena menumpuk ya untuk color barnya, kita coba di pressernya di sini. Kita display vertikal. Nah, tentunya pressure yang di depan akan lebih besar daripada di pressure di belakang. Seperti ini. Ini bisa di play. Kita play. Ya mungkin teman-teman ingin menggunakan fitur streamline juga bisa ini, karena ini mungkin konturnya hanya 2 dimensi ya, kita bisa buat 3 dimensi menggunakan streamline nih. Ini bisa di sebentar. Nah, kita coba di streamline, kemudian kita coba quick setting aja biar cepat, dan in front of object. Starting pointnya kita coba di ellipse. Nah, seperti ini. Terus untuk menghilangkan kotak dan juga titik-titik hijau ini, caranya masuk ke display, bukan, sorry, sini namanya. Nah, starting surface dan masuk ke frame. Ini bisa ditentang aja. Nah, jadi lebih rapi teman-teman, seperti itu. Terus kemudian untuk vektornya bisa kita cek di sini. Nah, bisa animasi. Yes. Itu ya teman-teman ya. Guys, untuk setting displaynya di sini bisa kontur. Bisa. Nah, bisa seperti ini. Kemudian dotnya. Ini displaynya bisa diganti juga. Ini bisa dibentuk air, kan saya nggak terlalu suka ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ada gradationnya. Bisa diganti. Ini teman-teman. Kira-kira seperti ya, kalau di slipstream sebenarnya kita mencari velocity dan juga pressure-nya. Oke, segitu dulu tutorial pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Like jika suka videonya, jangan lupa subscribe YouTube channel PT Lensor. Dadah.